Sallallahu alaihi wasallam.
Bakurul mau live mana kayaknya Bakurul live boleh oh buat jauh amat di sana. Masya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakak tim lihat ya. Ini banyak youtuber ya. Bukan sini. Sini dulu siapa namanya? Nah ini dulu siapa ini namanya? Ganteng ya, pakai belakon lagi ya. Assalamualaikum. Siapa namanya kan? Dewa. Kang Dewa. Dewa Cafe. Apa nama YouTube-nya? Dewa Cafe. Nama YouTube-nya Dewa Cafe. Berapa subscribe-nya? 150. Istiqomah aja ya. Istiqomah sama tapi berkah. Betul ya. Kita duduk aja sini nggak apa-apa. Kalau ini Kang Afid, Kang Afid bagus men ininya ya. Ininya lo Kang Afid men apa ini? Pengajuan lepas. Lihat dulu, kita tak lihat dulu. Mas Agus kita belum punya kayak gini. Biasa itu. Oh ini biasa. Tapi kok bagus kotak. Iya ini biasa. Oh ini biasa. Tapi mantap lah, monggo dipakai. Kang Afid ya, berapa subscribe-nya? 27.000. 27.000. Alhamdulillah. Istiqomah ya. Ini insyaallah. Alhamdulillah. Monggo Kang Afid. Nah, kalau ini namanya Kang siapa namanya? Pak Gembos. Pak Gembos. Apa nama YouTube-nya? Pak Gembos. Pak Gembos juga. Sudah berapa subscribe-nya? 6 ribuan lebih. 6 ribuan lebih. Alhamdulillah. Monggo. Monggo. Perang Oke.
Istiqomah, barakallah, alhamdulillah. Berarti hari ini istimewa ya? Istimewa sekali. Hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 YouTuber ya. 6 sama Kang Adin. Oh iya 6. Itu kayaknya ini banyak Kang Adin ini. Kelihatan ini dari tadi paham Kang Adin ini, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau ini Mbak Kunung, saya manggilnya Mbak Sapi. Masya Allah. Mbak Kunung juga punya YouTube ya Mbak Kunung ya? Apa nama YouTube-nya Mbak Kunung? Mbak Kunung FS ya. Sudah berapa subscribe-nya Mbak Kunung? Sekarang mencapai 22.000, alhamdulillah. Waktu pertama kesini itu berapa subscribe-nya? sekitar antara 7.000. Berarti naiknya sudah hampir 13.000 ya? Tapi kok tak lihat agak urusan, kenapa Mbak Guru? Mantap. Kirakan untuk taruh sama saya? Iya, enggak. Oh enggak. Kataku dulu mau ditantang, ini gitu. Taruhan ketulian itu. Oh siap. Oh berarti tarung sama Opa sama Jokara aja. Siap. Nanti malam siang datangi. Siap. Oh siap. Nggih, karena kalau pertarungan itu ya, pertarungan di kalangan ilmu hikmah itu sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang buruk, bukan. Jadi jangan dianggap ketika bertarung di dalam ilmu hikmah itu buruk, enggak. Abah saya dulu dari Pondok Paron, sowan ke Mbah Ihsan yang berada di Nganjuk. Itu dulu di Ngawi, sowan ke Nganjuk. Dari Nganjuk itu diajak ke tempat khusus, masuk ke kamar khusus, diajak berantem sama Mbah Ihsan itu, diajak ribut. Ini penting untuk apa? Untuk menguji dan juga untuk mengolah batin. Tetapi dengan tujuan tarungnya itu untuk hal yang baik ya. Dalam arti untuk apa? Seperti saya taruh sama Mbah Gunung, tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal di dalam keilmuannya, bukan untuk apa itu namanya adu kesaktian, bukan untuk adu kehebatan, bukan ya. Kalau dalam kalangan ilmu hikmah atau di salah satu pesantren ya, di salah satu pesantren Lirboyo, di pesantren besar di Lirboyo, itu santri juga disiapkan. Kalau memang ada jawara-jawara yang sudah belajar keilmuan, daripada berantem di jalanan, disiapkan pencak dor. Untuk apa? Untuk menguji keilmuannya. Contoh saya belajar silat dari silat Cimande semuanya. Beliau belajar silat dari perguruan yang lain. Biasanya di situ disambungkan. Ini pertarungan persahabatan, pertarungan persaudaraan. Untuk apa? Untuk menguji salah satu keahliannya masing-masing dan juga untuk saling belajar. Bukan apa? Bukan kita itu adu kesaktian, adu kehebatan, biar siapa yang hebat, itu tidak. Jadi hal-hal semacam ini dari zamannya mbah-mbah saya itu sudah biasa hal semacam ini. Tetapi yang penting yang ketika diadu itu sesama praktisi ilmu hikmah atau sesama-sama punya ilmu silat dan lain sebagainya. Bukan berarti kalau ada orang yang punya ilmu hikmah terus ada orang yang tidak pernah belajar ilmu hikmah terus tiba-tiba ditantang berantem di jalan, tidak seperti itu. Bukan juga berarti ketika ada orang yang sudah belajar ilmu silat lalu ditantang sama orang yang tidak punya ilmu silat terus dilayani, itu tidak seperti itu. Malah kalau seseorang sudah belajar ilmu silat, ketika ada yang menantang, dia nggak akan melayani, tidak akan melayani, karena dia paham bahwa yang mengajak ribut itu tidak sepadan dengan dirinya, bukan sombong ya. Kalau semuanya sama sudah tua, sudah dewasa, tapi sudah dewasa, lalu ada anak kecil yang ngejekin, kira-kira dilayani nggak? Nggak akan. Karena apa? Karena itu hanya anak kecil saja. Loh, sekarang kita praktisi ilmu hikmah, terus yang nantang pesulap, keilmunya aja nggak sama, kira-kira dilayani nggak? Ya nggak akan. Atau ketika mohon maaf kami di jalan ada orang gila ngamuk-ngamuk, apa iya sampai di situ mau ngajak dia berantem? Itu sampai apa bedanya dengan orang gila tersebut? Jadi perlu dipahami untuk semua saudaraku dimanapun berada, ketika saya uji keilmuan atau mungkin perang tanding dengan sesama praktisi ilmu hikmah, jujur saya kemarin habis nantang mendatangin Gus Idris, saya barusan datangi Mama Skaryo, real benar-benar
tanpa setting-settingan dan lain sebagainya. Benar-benar saya tantang beliau ke sana. Karena apa? Karena saya beranggapan begini. Ketika seseorang sesama spiritual kan spirit. Berarti orang yang paham tentang ilmu-ilmu hikmah atau ilmu-ilmu keagamaan lah, atau ilmu-ilmu kejawen dan sebagainya. Paham ilmu-ilmu tua. Berarti dia harus benar-benar tua. Tetapi kalau dia itu dikatakan spiritual, tapi suka nyinyirin orang, suka ngomongin orang, suka ngomongin kejelekan orang, lalu spiritualnya di mana, kayak gitu loh. Sikapnya yang harusnya tua, seharusnya dia itu bisa mengayomi, bisa menasihati di mana, kayak gitu. Sehingga dari situ saya ya penasaran kayak gitu. Ketika di channel YouTube-nya tiba-tiba beliau bilang saya mau menghajar Mbah Din atau Gus Samsudin sampai mati. Jadi Mas Karya bikin statement seperti itu. Saya kaget loh. Wong beliau itu kan sebuah guru besar ya, punya padepokan, gurunya Mas Adin juga. Beliau itu punya padepokan besar di Medan, muridnya ribuan. Kok tiba-tiba bikin statement yang katanya mau datang ke Jawa menghadap saya sampai mati? Itu kan saya kaget luar biasa. Loh, ini kalau kita sama spiritual itu tertantang loh, tertantang. Karena sampai sekarang kalau saya datang ke tempat abah saya, ke tempat kiai saya, itu gus-gusnya itu sering kalau saya datang itu kemarin itu demi Allah saya baru mau datang tuh mau dikepruk sama genteng saya kepala. Coba. Saya sowan ke tempat kiai saya itu baru datang mau dikepruk saya. Jadi hal-hal semacam ini di pondok-pondok pesantren salaf seperti saya ini, kalau namanya diuji coba itu biasa, diadu itu biasa, dinaikkan di ring di atas ring bambu tingginya 17 meter, kalau jatuh ya lumayan benjut, itu ya biasa seperti itu rimah itu biasa seperti ini. Jadi jangan kaget Mas Jani kalau mau live nggak apa-apa, santai aja. Ini semuanya saya sampaikan ya untuk semua YouTuber yang ada di Indonesia. Siapapun yang mau collab sama saya, yang mau ngambil video saya, silahkan berkoordinasi dengan Mas Dani, dengan Mas Agus. Karena apa? Karena saya sangat ingin sekali media sosial itu diisi hal-hal yang bermanfaat. Paling tidak diisi dengan hal-hal yang bersifat untuk berdakwah. Tapi dakwahnya ini saya harapkan juga dakwahnya itu yang bisa memberikan sebuah edukasi. Jangan sampai media sosial diisi oleh kaum Wahabi. Ini yang menjadi keinginan saya. Karena 4 tahun 5 tahun yang lalu media sosial ini dikuasai oleh kaum Wahabi, sehingga banyak orang-orang yang mengatakan hijrah kembali ke Al-Quran itu banyak yang belajar dari media sosial. Akhirnya apa? Wes kabeh dibid'ah-bid'ahkan, wes kabeh disirik-sirikan, wes kabeh disesat-sesatkan. Orang yasinan katanya bid'ah, katanya sirik. Orang ke makam katanya sirik, katanya bid'ah. Ini kan luar biasa hal-hal semacam ini. Kalau dulu kiai-kiai kita sesuatu hal yang buruk diajak untuk menjadi baik. Orang dek jalan, orang yang nggak pernah yasinan, orang yang nggak pernah baca Al-Quran, diajak untuk membaca Al-Quran. Walaupun toh 1 minggu sekali, paling nggak dia sempat ada waktu untuk membaca Al-Quran, untuk tahlilan. Lah ini zaman sekarang yang baik dijelek-jelekan, apa nggak bangsat kayak gitu? Bangsat nggak? Bangsat. Kalau yang dulu orang dari jalan nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah kumpul sama tetangga, sama para kiai, oleh alim ulama, oleh para wali-wali Allah dikumpulkan. Paling tidak 1 minggu sekali bisa ketemu sama tetangganya, bisa kumpul bareng, bisa makan bareng, bisa ngobrol bareng, bisa baca Al-Quran bareng. Setidak-tidaknya yang tidak bisa baca bisa mendengarkan Al-Quran. Loh, Al-Quran itu nggak membaca, yang mendengarkan pahalanya sama loh dengan yang membaca. Loh, zaman sekarang ini dibid'ah-bid'ahkan. Bahkan mau dibilai minjalik, ada yang mensirik-sirikan hal semacam ini. Makanya saya membuat sebuah tontonan, saya membuat sebuah hiburan, saya membuat sebuah edukasi yang saya buat dengan tujuan apa? Supaya masyarakat Indonesia ini nggak sampai semuanya tertarik sama Wahabi ini. Ini tujuan saya yang paling utama. Jangan sampai masyarakat Indonesia semuanya tertarik sama Wahabi ini. Bayangkan sekarang yasinan diharamkan,
tahlilan dibid'ahkan, disirik-sirikan, ke makam tidak boleh. Bahkan saya yang paling sangat saya sayangkan itu apa? Selamatan itu disirik-sirikan. Katanya itu warisannya dari orang-orang kafir dan kita itu sama kayak orang kafir. Sini tak tahu cangkemnya. Gubedek saya luar biasa. Pernah kemarin itu ada orang Wahabi yang datang ke sini, terus beliau itu mengkomplain saya. Waktu saya kemarin bikin maulidan di sini itu rame, tapi tidak boleh ditampilkan di media sosial. Ya oke lah, nggak masalah. Rame waktu saya bikin maulidan di sini. Katanya begini, jenengan itu kamu itu bikin maulidan nonton siapa? Kamu itu yang kamu ikutin siapa? Baginda Rasulullah katanya gitu. Sahabat dia bilang kayak gitu. Siapa yang kamu ikuti? Terus saya bilang sama beliau, sekarang gini aja. Kambing kamu lahiran kamu seneng nggak? Seneng tak? Anak kamu lahir, suami istri kamu melahirkan kamu seneng nggak? Seneng. Kok istri kamu, tetangga kamu aja lahiran kamu seneng, kok orang yang menyelamatkan hidup kamu lahir kok kamu nggak seneng? Otak kamu dari mana? Katanya bilang kayak gitu. Itu kemarin waktu saya bikin maulidan di sini kan rame itu. Di debat ada orang yang datang ke sini. Saya kemarin di Mi'raj di sini juga ada yang debat masalah itu. Terus ketika saya bikin selamatan di sini juga ada yang mendebat saya, ada yang datang lalu marah-marah sama saya. Katanya yasinan tahlilan itu bid'ah, katanya itu syirik. Lalu saya tanya ke beliau, sekarang saya tanya, membaca Al-Quran itu ada waktu larangannya enggak? Dilarang enggak di waktu-waktu tertentu? Contoh malam enggak boleh dengan baca Al-Quran kayak gitu wes, atau pagi enggak boleh. Coba ada larangan waktunya enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanyakan, ada larangan tempatnya enggak? Kecuali di kamar mandi. Apa saya baca Al-Quran di kamar mandi? Apa saya baca Al-Quran di WC? Sekarang waktunya saya tidak dilarang, ya kan? Diperbolehkan di setiap waktu baca Al-Quran. Terus sekarang saya tempatnya juga di tempat yang bersih. Ini juga buat sholat di musola. Salahnya saya di mana? Siriknya saya di mana? Bid'ahnya saya di mana? Kata saya. Loh ini kan masalah kayak begini nih. Terus ditambah lagi sekarang saya selamatan, ini kan niat saya sedekah, bukan saya muja setan. Saya selamatan, masa saya sedekah kasih makan orang itu diharamkan? Otakmu di mana gitu loh. Nah ini masalah seperti ini. Nah hal-hal yang semacam ini terkadang orang mengatakan kembali ke Al-Quran, kembali ke Al-Hadis. Loh Al-Quran Al-Hadis yang mana gitu loh, masalah itu yang mana? Jangan-jangan kamu nggak pernah ngaji Al-Quran terus kamu bid'ah-bid'ahkan kan gitu, itu kan masalah lagi gitu. Nah dari masalah-masalah inilah akhirnya saya semangat untuk membuat channel YouTube. Dan untuk siapapun yang punya channel YouTube yang mau collab sama saya silahkan monggo, gratis kok sama saya. Dan saya sangat senang kalau saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau mau kesini collab sama saya monggo, ngobrol sama saya silahkan. Saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah sekalipun minta bayaran. Kan ada kan YouTuber besar yang kalau kita collab itu suruh bayar 50 juta, ada banyak seperti itu. Tapi alhamdulillah tidak lah, siapapun yang mau bikin YouTube mau collab sama saya gratis. Kalau saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain, alhamdulillah. Wong saya itu juga bukan siapa-siapa. Ayah saya cuma guru ngaji di Lampung. Sekarang kiai saya Kiai Syahudin ini demi Allah kalau saya menyampaikan, kalau saya ya, ini saya anggap abah saya itu wali Allah. Itu kalau menurut saya. Orang lain nggak percaya nggak apa-apa, kalau saya, kiai saya itu menurut saya wali Allah. Itu keyakinan saya. Ini beliau sekarang ada di rumah saya. Sekarang ini beliau berada di rumah saya. Dan bapak saya kandung itu bukan siapa-siapa, bukan kiai, bukan ulama. Bapak saya cuma guru ngaji di kampung. Cuman saya lebih bangga guru ngaji yang ngurusin anak-anak kecil di musola itu saya lebih bangga daripada kiai yang tenar-tenar di TV itu. Saya lebih bangga kiai-kiai kecil yang ada di kampung. Makanya kemarin saya tur ke beberapa tempat, ke kiai-kiai guru-guru ngaji di kampung-kampung, dan insya Allah itu akan terus saya lakukan. Panjenengan kalau mau ikut monggo, tanggal 5 bulan 3 saya bersama dengan kepolisian insya Allah datangin guru-guru ngaji, dan insya Allah kita bagi-bagi rezeki lah. Dari YouTube alhamdulillah saya dapat hampir 100 juta lebih, itu ya saya bagi-bagikan juga ke guru-guru ngaji tersebut insya Allah. Nanti tanggal 5 bulan 3 kalau mau ikut gabung monggo, boleh rekam semuanya. Kita ke Bojonegoro insya Allah, depan ada polisi dikawal sama Paswal insya Allah. Oke.
Bapak Ibu semuanya, mohon doanya. Insya Allah nanti malam anak saya akan berangkat untuk membantu Gus Idris. Nanti malam insya Allah ya jam 8 jam 7 lah, insya Allah beliau membantu Gus Idris untuk melawan Ki Kumbang Sudrajat. Ini Mama sekali aja minta kecap, Joker Ganas keok. Mama sekali sama Joker Ganas tahu kabur kemana ini. Akhirnya Gus Idris meminta bantuan ke saya, tapi karena saya nanti malam masih mau nemuin Mbah Sudiro, jadi ya monggo santri saya kalau ada yang mau berangkat. Yang mau berangkat siapa ini? Siapa? Ya? Oh ya, sini yang mau berangkat. Nah ini Mas Tatriki ini berangkat ke tempatnya Gus Idris. Namun di sini sudah berapa lama saya? Hampir 1 tahun sama di sini. Yang penting berjuang, masalah hasilnya pasrahkan kepada Allah, ya. Walaupun nanti kalah ataupun apa tidak masalah, karena yang penting itu usahanya, ikhtiarnya. Kalau hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Ini ujian untuk jenengan supaya nanti ketika terjun ke lapangan siap untuk mati, siap untuk hidup, siap untuk berjuang. Ya, monggo sekarang berangkat dulu. Diajak Kang Jawa sama Kang Fajar ya. Mana aja ya, berangkat dulu. Waalaikumsalam. Tatriki yang berangkat, monggo berangkat dulu. Tatriki beliau biar berangkat dulu ke Gus Idris bersama dengan Kang Pandawa sama Kang Fajar, insyaallah. Mohon doanya. Ya, walaupun perasaan saya nggak enak, tapi insyaallah tidak apa-apa lah, ini untuk menguji ketaatannya dan juga untuk menguji mentalnya kayak gitu insyaallah. Oke. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, insyaallah nanti malam anak-anak itu berangkat ke sana bantu beliau, bantu Gus Idris. Dan saya pun juga harus menyelesaikan ini, mau saya cepat mau saya selesaikan ini si Cungkring sama si Joko Arek ini. Cepat saya selesaikan ini. Mungkin Mbak Nunung mau bantu. Ajar habis-habisan ya. Iya, siap, ratakan. Jadikan suket makan aja ya. Mbah sapi. Siap. Oke. Mohon maaf untuk semua saudaraku. Kita mau langsung pengobatan untuk rupiah ya. Jadi perlu saya sampaikan untuk semua saudaraku semuanya yang ada di sini, Bapak Ibu semuanya, nggak usah bingung. Panjenengan kesini nanti uang saya kurang, bayar berapa, itu nggak usah bingung, Panjenengan semuanya kalau datang ke sini ikut rukiah, terus konsultasi sama saya di terapi itu gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Kalau sampai ke sini hanya untuk rukiah, terus nanti hanya diterapi menggunakan kunyit, ditekan titik akhirnya, terus hanya komunikasi konsultasi dengan saya, itu gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Sampai datang ini rukiah, terus terapi, setelah itu nanti konsultasi, sampai pulang monggo pulang, tidak ada yang dimintain uang, sama sekali tidak dipungut biaya. Lalu bagaimana ketika ada orang yang katanya kesini bayar 5 juta, 3 juta dan sebagainya? Itu hanya yang mau dan yang mampu saja. Hanya yang mau dan yang mampu saja. Yang mau beli kunirnya, yang mau beli majunya, yang mau beli sarananya, aksesorisnya. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, tidak dipaksa. Jadi tidak semua orang yang datang ke sini itu harus bayar 3 juta, harus bayar 5 juta, harus bayar 500 ribu. Tidak. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya main ke sini, tak kasih air asma, rupiah bareng-bareng, ngobrol sama saya, konsultasi. Kalau mau pulang, pulang. Tidak ada yang minta uang. Tidak ada yang minta uang. Bahasanya di luar 5 juta, 3 juta, 2 juta itu apa? Karena mereka tidak pernah datang langsung ke sini. Yang bayar itu hanya yang beli medianya saja. Jadi sampai nggak usah bingung, aku duitku kurang, aku dijalui duit piro. Alhamdulillah duitku sakit. Wingi baru oleh 1 miliar. Amin. Jadi jenengan yang nggak punya uang nggak apa-apa, tetap dilayani biasa, sama kok, nggak saya beda-bedakan kok. Jadi pengobatan di pondok ini ada 3 metode.
Yang pertama adalah fisikisnya, yang kedua adalah non medisnya atau gangguannya, yang ketiga baru medisnya. Kalau hanya psikis dan non medis, insya Allah dengan ruqyah dan terapi sudah selesai. Nah, untuk medisnya sendiri, kalau dokter pakai obat kimia, kalau saya pakai herbal, kunir, madu, daun wali kunkun, daun bidara, daun asma dan lain sebagainya, itu nanti yang panjenengan mahar. Nah, bisyarahnya nanti untuk pondok, untuk mendoakan jenengan, dia monggo itu aja. Jadi nggak sama sekali nggak dipaksa. Uang saya itu setiap hari 30-50 orang, yang ngasih uang cuma 2 orang 3 orang, nggak apa-apa kok. Saya juga nggak ngarepin semua orang ngasih uang. Lihat aja sekarang sini, 2 orang 3 orang, yang lainnya ya biasa aja, nggak apa-apa. Uang sama sudah datang ke sini, demi Allah saya sudah senang kok. Jadi dengan datang ke sini loh saya sudah senang. Saya bisa silaturahmi, nambah pahala, tambah umur, jauhkan dari balak sudah. Ngerti nggih, paham nggih? Semuanya nggih. Jadi semuanya kok usah nanti saya harus bayar berapa itu kurang gitu. Ya. Udah yang nggak punya uang sudah tinggal nanti ruqyah diterapi, konsultasi pulang-pulang. Nggih. Ingatkan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggih. Sekarang kita ruqyah bersama-sama dulu. Setelah ruqyah bersama-sama, terus nanti baru konsultasi dan juga diterapi. Jadi nggak usah buru-buru lagi. Jadi yang pertama sekarang punya bersama-sama dulu. Oke, monggo. Yang pertama semuanya duduk tenang, syukuri nikmat Allah. Penyakit itu masalahnya cuma 2. Kalau nggak kelebihan ya kurang. Kalau pihak beban pikiran, mikirin tujuan yang kerewet, anak yang bandel, kondisi cerewet, itu kalau nggak kelebihan kurang iman, kurang syukur, kurang salam. Jadi yang pertama, bersyukur kepada dengan semuanya untuk bersyukur dulu kepada Allah. Syukur. Yang kedua, taubat. Setelah taubat baru memuji. Setelah memuji baca dalam baru berdoa. Perbedaannya kita dengan wali itu apa? Kalau wali itu lebih banyak memujinya, lebih banyak mensifati sifatnya Allah. Kalau kita lebih banyak meminta. Kalau kita itu baru baca sekali 2 kali Allah ya Rahman ya Rahim, jadi bisa. Kalau para wali itu detak jantungnya, nafasnya, udaranya, kedipan matanya, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah.